kamu maunya wakil rakyat yang seperti apa? Aku tanya. Kalau kamu ada masalah, aku turun dibilang cari panggung. Kalau aku nggak turun, aku dibilang makan gaji buta. Jadi kamu pilih yang mana? Ada tamu yang spesial di studio Ayo Bongkar, tamu yang fenomenal. Langsung saja kita sambut Ibu Susi Wu. Kalau panggilan kerennya SW, Bu ya. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Ya, sebenarnya Ibu ini sudah bulan kemarin saya ajak ke studio. Baru hari ini kesampaian. Sorry karena terlalu banyak waktu yang saya isi penuh gitu. Gitu ya, karena di Dewan Ibu lagi bahas anggaran ya. Ya, Jadi saya tidak mau ganggu. Ya. Tapi sudah ketok palu, Bu. Sudah aman ya. Ya, makanya bisa datang. Ya, Bu, khusus warga Kota Singkawang tuh mengenal Ibu Susi yang sekarang tuh sebagai anggota dewan, betul ya? Yeah. Nah, anggota dewan, ibu dewan. Tapi saya tertarik untuk mengenal Ibu Susi yang dulu. Saya akan membongkar Susi Wu yang dulu. Waduh, parah. Akhirnya kena bongkar juga ya. Ya, Bu Susi kan salah satu tokoh di Singkawang. Nah, tentu banyak yang ingin tahu kehidupan Bu Susi yang dulu seperti apa. Maksudnya di masa kecilnya datang dari keluarga yang mana, pengalaman masa kecilnya seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang kan. Boleh Ibu ceritakan apa kehidupan di masa kecil, datang dari keluarga bagaimana? Iya, ya nanti kalau misalnya orang udah kenal semua jadi sayangnya. Itu harapan kita ya. Ya, kalau dari kecil sih saya memang dari keluarga yang cukup miskin ya, miskin. Besar dari papa saya nelayan, sambil kerja di kebun kelapa, dan mama saya itu membuat kue. Kami 6 bersaudara tuh jual kue sampai selesai sekolah. Di masa lalu memang namanya juga dulu nggak ada bantuan sosial. Jadi kalau lihat satu kue itu kita udah senangnya kayak apa dicicip-cicip gitu ya, supaya nggak habis. Kan istilahnya begitu, saking hematnya ya. Untuk menginginkan sebuah sepeda pun kita nggak mampu kan. Apalagi dulu kita kecil itu semua juga harus ikut orang tua, membantu orang tua. Dari koko juga kerja kelapa, bikin minyak. Kalau papa nelayan pulang ya kita bantu jual ikannya di tenteng keliling, jual ikan-ikan Jadi kecil. Ibu bantu jual ikannya? Ya, jual ikan keliling, terus jual kue. Nah pulang sekolah bikin kue. Pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, subuh-subuh antar kue lagi gitu. Jadi 6 bersaudara semua sekolah besar dari menjual kue yang mama bikin. Oh, jadi itu kue itu mama yang bikin? Ya, mama yang bikin. Kalau boleh tahu Bu Susi itu tinggal di Singkawang atau di pinggiran Singkawang? Di Singkang Selatan, di dalam, agak ke dalam gitu, bukan di pasarnya. Singkawang Selatan tuh tepatnya di mana? Di Kaliasin. Oh, Kaliasin, Jamtang. Ya. Jamtangin. Ada lagi cerita yang masih Bu Susi ingat di masa kecil? Kalau dulu kan masih ada kisah yang agak tidak bisa saya lupakan, di mana papa saya tuh selalu didatangin aparat. Yang waktu itu saya masih sangat kecil, masih SD kan, dimintain bayar pajak asing. Nah, jadi kalau di zaman dulu kalau lihat orang berbahasa Indonesia datang tuh orang pada takut semua kan. Itu dulu ya. Ya itu dulu, jadi ngumpet kan. Jadi kasihan sekali kalau dulu misalnya papa piara babi pun datang polisi harus bayar 35.000, kita nggak punya uang. Jadi mau ditangkap. Jadi waktu itu saya kecil, saya nggak tahu kenapa nekat juga, kalau tangkap saya aja. Saya bilang, gitu? saya naikin mobil polisinya bingung. Kalau tangkap papa saya bilang, kalau mau tangkap saya aja. Kalau orang tua saya nggak bisa bahasa Indonesia, gimana kan? Jadi polisi bingung, udah turunin aja. Saya bilang nggak bisa seperti itu yang dibayar itu apa? Ya kan? 35.000 saya masih ingat, itu zaman saya masih kecil loh. Jadi ya itu masa lalu seperti itu. Berarti ini pantasan sekarang Bu Susi yang sekarang ini sangat vokal. Ternyata dari dulu sudah seperti itu ya. Masih banyak kejadian dulu kan, memang suka ada hal-hal seperti itu ya. Apalagi terhadap kita yang di kampung, yang orang tua kita nggak tahu berbahasa Indonesia. Jadi setiap aparat datang tuh udah ketakutan duluan kan. Iya. Berarti jiwa vokal itu sudah ada dari sejak kecil. Kita pun tanpa sadar juga kayaknya. Makanya mungkin kalau nggak dibahas di podcast ini, mungkin orang tidak tahu ternyata Bu Susi sudah sangat vokal dari sejak kecil ya. Itu mungkin bawaan. Ya, begini. Kan tadi saya bilang orang mengenal Bu Susi sekarang sudah di
dewan, sebagai anggota dewan. Nah, Bu Susi boleh cerita nggak di awal-awal bagaimana Ibu terjun dan masuk ke dalam dunia politik? Apalagi seorang ibu rumah tangga. Iya, saya tuh sebenarnya orang yang sangat anti politik, anti masuk partai. Cuman di suatu waktu itu saya kan masih ada sedikit masalah rumah tangga. Saya tinggal di Jakarta selama sebulan. Dihubungin sama Pak Sumeranto. Dia telepon, dia bilang, ngapain kamu di situ? Mendingan pulang, kita dukung calon wali kota. Salah satu tim wali kota yang saya nggak mau sebutkan namanya, nanti merasa berdosa. Jadi salah satu tim itu ya kita berjuang all out lah untuk memenangkan tim itu. Setelah menang, saya nggak tahu, tiba-tiba Pak Sumarto maunya saya nyalek. Saya kan nggak mau, saya bilang kan saya diajak masuk ke sini untuk memenangkan calon wali kota. Setelah menang, saya kan tetap menjalankan bisnis saya kan di Sako kan. Saya menjalankan bisnis, jadi dia bilang nggak apa-apa, daftar aja caleg. Kalau nggak masuk kan nggak apa-apa katanya kan. Lalu Pak Maksi itu sebagai ketua Bapilu datangin ke toko saya 1 kali mau minta dokumen, saya nggak kasih. Saya bilang saya nggak bisa nyalek. Saya basicnya pengusaha. Jadi tidak minat politik, saya nggak sanggup pergi turun ke warga minta dipilih gitu loh. Saya itu nggak bisa pilih saya itu, saya nggak bisa. Jadi saya punya pola pikir yang nggak ngemis-ngemis gitu loh. Jadi 2 kali datang lagi minta dokumen, nggak apa-apa katanya. Saya bilang saya nggak mau nyalek. Saya bilang tujuan masuk partai dukung calon wali kota, menang, selesai, saya usaha. Tugas sudah selesai. Ya, 3 kali datang lagi. Saya nggak kasih. Boleh tanya sama Pak Maksi, saya nggak kasih. Lalu di sela-sela saya sambil jualan di toko itu datang berkali-kali orang yang saya datang pertama, orang partai juga. Dia memang menanyakan soal saya mau nyalek atau gimana kan, karena waktu bulan Ramadan ada ucapan saya itu dimasukkan di partai itu sebagai bendahara Partai Nasdem. Jadi dengan nama bendahara membuat ucapan di baliho itu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi istilahnya baliho sudah naik gitu kan. Orang curiga. Jadi orang udah mulai datang nih. 1 orang, nggak lama datang lagi 1 dari partai lain. Nah, yang 2 yang udah datang itu udahlah saya abaikan. Yang ketiga ini yang agak aneh, datang pura-pura belanja baskom. Belanja, aku kan di dalam, di bagian kasir, di depan kan ada karyawan. Kok belanja maunya masuk ke dalam gitu, mau ketemu aku. Nggak mau pergi dia, udah belanja 1 baskom 40-an ribu tapi nggak mau pergi. Masuk ke dalam, dia bilang, kamu mau nyalek ya? Saya bilang, loh kok nyalek? Gue bilang, nanya, kenapa kalau enggak itu kamu naikkan baliho besar-besar katanya ucapan. Saya bilang itu kan hanya mengucapkan. Kalau orang enggak ada niat nyalek, enggak mungkin bikin baliho katanya. Kamu tuh nggak bisa naik untuk selatan, itu sudah punya seseorang, punya si A katanya. Jadi orang nggak akan bisa menjadi merebut suara dia lagi. Aku bilang aku nggak mau maju, nggak ada, aku nggak mau kok, gue bilang kan. Dia bilang kamu bohong. Kalau kamu mau maju, saya akan jelekkan nama kamu di mana-mana. Kurang ajar, aku pikir ini orang, wah kalau kayak begini, aku yang nggak mau maju jadi tertantang kan. Saya langsung depan, nggak lama ada telepon dia bunyi. Aku ngintip, benar salah satu anggota dewan telepon dia. Berarti orang dia dong. Jadi nggak perlu kita sebut namanya kan. Lalu dia bilang kalau kamu maju, saya akan jelekkan nama kamu di seluruh Singkang Selatan. Saya langsung tantang dia. Kalau begitu siapapun lawannya saya maju, saya bilang. Jadi saya simpulkan Bu Susi masuk dari awalnya tidak suka politik, tapi justru karena tantangan itu masuk ke politik. Dia main ancam, dia mau jelekin saya. Jadi saya bilang siapapun lawannya saya maju, nggak mundur lagi. Waduh, luar biasa. Saya keluarkan semua dokumen saya kasihkan kantor, saya maju. Gitu. Jadi disitulah awal mulanya masuk nyalek menjadi anggota dewan. Oke, begini Ibu. Tadi Ibu sempat ada singgung soal rumah tangga, ya kan? Nah, selama ini mungkin di luar sana ada persepsi, mungkin karena Bu Susi ada masalah rumah tangga. Banting setirnya jadi nyalek. Sebenarnya bukan ya. Karena justru tantangan itu yang membuat Bu Susi mau maju ya. Oke, tadi Ibu juga ada sempat sebut Pak Sumeranto. Itu kan kenalnya di mana?
Pak Sumbranto kok lihat ini ada potensi bisa jadi caleg nih? Kalau kenal Pak Sumbranto dulu saya mewakili Tionghoa mimpin demo Tugu Naga. Oh, berarti kan pasti ada asal usulnya kan? Jadi saya orasi di dalam kantor dewan, waktu itu Pak Sumbranto jadi dewan. Oke, berarti disitulah lihat ini ada potensi nih. Karena saya mewakili Tionghoa Singkawang, saya berorasi di situ. Pulang sampai ke rumah Pak Sumbranto telepon hampir setiap minggu tuh berapa kali, dan telepon sampai baterai saya habis, saya sampai simpan di bawah bantal. Saya nggak mau angkat telepon dia karena saya benci berpartai. Dia ngajak saya itu masuk waktu itu Nasdem masih ormas. Saya nggak mau. Jadi dia bujuk saya berapa tahun, mungkin lebih dari 5 tahun tadi. Tapi di mata Pak Sumbranto, wah ibu ini ada potensi. Ternyata benar-benar ada potensi. Pantang mundur memang benar, pantang mundur. Oke, Bu. Kalau di luar sana pasti saya yakin pasti ada perempuan-perempuan yang terinspirasi oleh Bu Susi, khususnya di Dewan. Nah, kalau di luar sana ada perempuan yang pengen nyalek, pengen masuk ke Dewan, Ibu bisa kasih tips enggak sama pesan? Itu tergantung, kembalikan ke mereka juga ya. Ini kalau menurut saya menjadi dewan itu bukan hanya sekedar pingin menjadi dewan. Kita di dewan ini wakil rakyat. Mampu nggak kita mewakili rakyat gitu? Kalau tidak mampu jangan deh, kasihan. Warga memilih kita, tapi kita tuh nggak bisa memperjuangkan apapun untuk mereka. Jadi dari situ pun saya pikir kalau saya nyalek, saya harus menjadi dewan yang beda gitu. Benar-benar wakil rakyat. Jika mereka ingin maju dewan, sanggup nggak mereka memperjuangkan? Jadi bedanya sekarang jadi fenomenal ya. Ya, itu udah merupakan satu buah niat kita, panggilan kita. Kalau menjadi dewan, kita harus benar-benar mewakili rakyat semaksimal mungkin, semampu kita, ya kan? Kalau rakyat butuh apa masih bisa nyari kita, itu kan dia merasa punya wakil kan. Kalau enggak ya percuma lah orang milih-milih kan. Luar biasa Bu. Jadi sebenarnya orang yang anti politik justru tertantang setelah terjun dan masuk menjadi sangat serius ya. Luar biasa Bu. Ini kan sebuah amanah yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Nah Bu, media sosial di zaman sekarang kan kita tidak bisa menghindar dari media sosial. Hampir semua orang di tangannya ada handphone, ada media sosialnya. Nah, saya juga mengikuti Facebooknya Bu Susi. Nah, saya coba lihat-lihat Facebook, ternyata Ibu cukup aktif di kegiatan sosial. Boleh cerita kegiatan apa saja, Bu? Kalau kegiatan sosial itu saya banyak yang pokoknya intinya yang bisa saya bantu, termasuk dari yang sakit, yang tidak memiliki yang rumahnya rusak, yang butuh bantuan kan, pendidikan, pokoknya apapun yang layak dibantu akan saya bantu gitu. Asal jangan yang bohong-bohong ya. Berarti sebenarnya kegiatan sosialnya itu banyak, tergantung apa yang ada di lapangan ya. Ibu menemukan apa, Ibu cek kalau itu bisa dibantu, dibantu kesehatan, pendidikan, perumahan, dan apapun misalnya mereka punya masalah tidak tahu tempat mengadu, ada penindasan atau apapun, saya akan tampil untuk mereka. Luar biasa nih. Ya kita harus berani berkorban dong untuk mereka, kan kita wakil rakyat. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan hal yang pribadi atau kepentingan pribadi. Jadi memang terkadang perlu pengorbanan. Mungkin beberapa hal kamu juga udah pernah dengar ya, bagaimana ya kita berjuang dan kita menjadi korban. Gitu ya. Begini, termotivasi dan mulai dari kapan Ibu melakukan saya harus masuk ke kegiatan sosial ini? Saya memulai kegiatan sosial itu dulu sejak saya menjadi pengurus Lions Club Singkawang Kalbar Prima. Sebelum jadi anggota dewan? Belum, itu tahun 2008. Udah sangat lama ya. Jadi saya di situ saya mendapatkan bantuan dana dari Lions Club Jakarta. Jadi kita sudah melakukan banyak kegiatan sosial dari bidang kesehatan dan juga bedah rumah dan pendidikan. Jadi dari situ setelah itu berjalan, akhirnya saya nggak ngurus lagi karena terlalu banyak hal yang diurus. Kalau mengikuti organisasi itu mesti laporan bulanan, ya kan, internasional, nasional, semua mau dilaporin, jadi ribet. Akhirnya saya nggak mau, jadi saya jalanin sebisa saya. Yang mungkin berawal sekarang saya banyak donatur ya karena juga dari YouTube gitu loh, sehingga kita untuk pendanaan sudah aman lah. Ngomong-ngomong soal dana, itu dana dari Bu Susi sendiri atau gimana? Enggak, saya semua dari donatur karena konten-konten saya yang saya tayangkan di YouTube itu membuat
orang yang bahkan luar negeri dari Jepang, Australia, itu Amerika gitu kan. Tapi warga Indonesia ya, mereka tinggal di sana. Enggak, kalau yang Jepang asli orang Jepang. Gitu ya. Iya, dia nggak bisa Kenal tidak? Enggak. Kok bisa? Nggak tahu, mereka bilang dia melihat saya kerja itu benar-benar kerja. Maksudnya dengan mereka hati. lihat di YouTube? Jadi mereka luar minta biasa nomor ini. handphone, ya komunikasi. Jadi dia taruh dana. Jadi banyak taruh dana, saya bukukan satu persatu. Jadi dana mereka taruh saya pakai. Dia lihat konten, oh ini tetap salurkan, nanti dia isi lagi gitu. Luar biasa. Ya, jadi saya pikir itu orang Indonesia yang tinggal di Jepang, bukan ya? Benar-benar orang Jepang ya. Kalau yang Amerika, Australia ada juga orang Indonesia yang di sana, ada juga yang asli. Terus selain itu yang di Indonesia juga ada kan dari berbagai pulau yang dari Batam, dari Medan, dari Sulawesi, Papua, Timor Leste. Ya, karena dunia maya bisa menjangkau semuanya ya. Jadi memang ini juga merupakan kiriman dari Tuhan lah yang melihat kita melakukan hal yang berarti benar. Sekarang Ibu sudah menceritakan tuh luar biasa. Mungkin orang baru tahu Bu Susi melakukan kegiatan sosial tuh waktu Ibu Dewan, tapi sebenarnya bukan ya. Bukan. Sudah jauh 2008. sudah mulai. Cuman karena anggota Dewan ini mungkin lebih sering dikenal orangnya. Dulu mungkin medsos juga kurang. Ya kan? HP aja juga kurang. Kita nggak bikin konten dulu kan. Benar. Gitu. Ngomong-ngomong konten, tadi Ibu juga sempat singgung soal YouTube. Kenapa kepikiran bikin konten di YouTube? Saya membuat konten di YouTube itu dulu tuh tanpa niat apapun. Tahun 2015. 2015 akun itu sudah dibuat. Jadi saya bikin itu hanya sekedar untuk dokumentasi. Jadi kegiatan saya rekam itu waktu itu saya belum bisa edit. Jadi saya rekam, saya masukkan YouTube, nanti kalau aku tua aku bisa lihat gitu. Niatnya begitu. Jadi sambil kegiatan sosial aku juga nggak diedit, mentang-mentang gue naikin jadi jelek kan videonya nggak diedit kan. Tapi lama-lama aku lihat aplikasi-aplikasi, aku belajar, coba-coba dikembangkan gitu. Karena berkembangnya media sosial kan banyak aplikasi dan lain sebagainya ya. Iya benar. Nah, biasa Ibu melakukan kegiatan sosial itu kan bersama tim ya, atau sendiri-sendiri? Tergantung sebenarnya. Kalau misalnya kawan-kawan sempat ikut, saya kan ada satu grup. Kalau yang nggak sempat, ya saya sama Selvin pun turun gitu. Selvin itu anak ya? Ya, sama anak saya turun. Jadi kalau misalnya ke kawan-kawan sempat ikut, ayo ramai-ramai. Kalau pas kerja nggak bisa mereka. Karena saya melihat di Facebook Ibu juga kadang saya sengaja ngulik Facebooknya bongkar Ibu. Facebooknya juga ya. Facebook gua dibongkar juga ya. Sebelum kantor tinjau lokasi dulu. Iya. Jam istirahat tinjau lokasi. Nanti pulang kerja tinjau lokasi. Maksudnya kasih waktu kesempatan untuk kegiatan sosial. Nah, Ibu lakukan itu termotivasi dari apa itu? Saya intinya ya ingin sekali mengisi waktu luang sekecil mungkin. Jadi kata orang kan, kamu sibuk ya? Sebenarnya bukan sibuk ya. Kalau misalnya kita mau mengisi waktu itu kan terlihat sibuk. Kalau nggak mau isi juga nggak apa-apa, pulang tidur ya nggak. Jadi saya ingin sekali memanfaatkan waktu semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan kan. Jam istirahat ada 1 jam, ayolah turun gitu. Bantu orang bisa cari amal kan lumayan. Jangan cari duit terus ya nggak. Tadi soal YouTube. Ngomong subscribernya sudah berapa Bu? Hampir 35.000, 34 34.000 lebih ya. Hampir mau 35.000 ya. Penghasilannya berapa Bu? Penghasilannya tergantung view-nya ya. Penghasilan tertinggi itu yang pernah saya terima itu hampir 3 juta sebulan. Terendahnya itu 1 juta koma lah gitu. Karena kalau misalnya orang yang tahu AdSense, dia tahu saya tuh tidak kejar penghasilannya. Karena dari yang saya tampilkan kan kelihatan kan. Kita pakai backsound apa, kita postnya ke Facebook kan. Jadi kita itu bukan post ke YouTube dulu. Jadi saya tuh menganggap YouTube itu media, bukan tempat untuk mencari penghasilan. Gitu. Karena Ibu ingin seperti yang tadi mengupload itu untuk nanti bisa dilihat di masa tua. Iya, betul. Maksudnya hasil itu bukan utamanya ya, tapi kegiatannya itu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira ada konten apa yang paling menarik dari sekian banyak YouTube? Kegiatan sosial. Nggak, maksud saya kan rata-rata kegiatan sosial. Yang paling fenomenal tuh ada konten apa itu? Kemiskinan di Singkawang. Ya. Selain itu banyak sih. Kamu boleh cek masuk ke akunku, lihat yang most popular pasti muncul di atas yang
paling banyak. Iya, maksudnya kemiskinan itu kan tentang kegiatan sosial. Bukan, waktu itu saya bikin kemiskinan di Singkawang tentang seorang nenek-nenek pengemis di Singkawang yang tinggal di sebuah gubuk. Waktu itu saya nggak edit videonya mentah-mentah lalu ngebum gitu loh. Oh gitu. Jadi yang paling konten itu yang paling booming istilahnya. Iya, itu pun belum diedit, mentah-mentah gitu. Luar biasa. Kalau konten buaya, Bu? Kalau konten buaya maunya dijawab apanya? Nah, maksudnya saya ada lihat ada konten buaya juga. Ya, waktu itu yang menarik sayembara kah? ya, sayembara buaya. Ya, itu menarik kah? Ya, kalau menurut saya waktu itu kan saya kesal karena buaya itu dibiarin gitu loh. Gitu jadi saya lihat pihak pemerintah ya berupaya menangkap tapi dengan cara tuh diheboh-hebohin doang. Padahal yang dilakukan itu saya lihat nol. Karena bawa apa yang untuk sangkar itu? Ikat ayam kah bebek taruh di sungai. Emang buaya mau masuk? Saya pikir daripada lu repot-repot mendingan gue kasih sayembara besok ketangkap kok. Ya nggak? Lu bikin heboh, rombongan datang berapa puluh orang pasang ke situ tunggu buaya masuk. Iya. Ya udah aku bantu aja kan. Kasih 10 juta siapa yang bisa nangkap tapi nggak harus melukai buaya tapi dengan cara pasang pukat. Saya bilang pasang pukat. Pukatnya dikasih nama. Nanti masuk pukat siapalah dapat 10 juta kan lebih cepat ya nggak? Ya. Daripada bikin kayak acara seremoni tapi nggak ada hasil kan? Saya kan bilang membantu pemerintah dalam YouTube itu kamu ada dengar kan? Jadi setelah tangkap kita kasihkan pemerintah gitu loh. Gitu ya. Jadi karena lawan politik nggak senang ya dia ngomongnya aneh-aneh. Gitu ya. Kalau saya mah santai aja. Intinya saya ingin membebaskan warga Singkawang dari rasa takut akan ancaman buaya di tengah gitu ya. kota. Siapa bilang buaya nggak makan orang? Ada yang bisa garansi nggak? Iya, betul. Kan begitu. Jadi menurut Ibu konten buaya itu luar biasa nggak? Fenomenal nggak? Saya nggak menilai itu sesuatu yang luar biasa. Saya bikin aja gitu loh. Gitu dan nggak banyak mikir. Jadi saya pingin ini. Udah saya merasa itu bermanfaat gitu kan. Oke. Nah, ya udah kita jalanin gitu. Oke. Terus ini Ibu, kan di YouTube Ibu kan ada program membedah rumah warga ya. Iya. Kalau boleh tahu itu kategori rumah apa yang akan tim Ibu bedah? Nah, itu pertama itu orangnya memang benar-benar nggak mampu, terutama rumah yang sedang ditempati itu sudah rusak. Kalau misalnya rusaknya hanya bocor, saya gantikan atapnya. Kalau memang udah hancur, ya nggak bisa diperbaiki lagi ya kita bangunkan baru. Gitu. Maksud saya itu Ibu survei ke lapangan atau ada warga yang info ke Ibu? Sebenarnya ya saya tuh menjalankan kegiatan sosial jujur ya saya tidak menggalang dana. Jadi untuk membedah rumah itu biasanya kan saya bagi sembako nih. Ada laporan dia kan bilang bikinkan saya rumah saya gini-gini. Saya kan nggak enak mau minta dana sama orang. Ya udah saya datang bagi sembako. Ya. Saya datang bagi sembako tapi saya sorot rumahnya. Saya sorot rumahnya. Nah, karena donatur saya kan orangnya peka-peka. Strategi ya. Jadi saya masukkan. Jadi saya pun nggak janji kan. Nah, jadi nanti besok begitu naik biasanya dalam hitungan menit donatur udah WA kok. Rumah ini saya bantu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak bantu total, ada yang bilang rumah ini saya titip ya berapa juta kan. Ada donatur yang bilang udah ada donatur belum? Kalau belum ada jangan kasih orang lain ya. Saya ambil ya. Nah, jadi untuk hal seperti itu saya tuh orangnya risih. Kayak yang saya bilang saya nggak mau nyalek karena saya nggak mau minta suara dan saya nggak mau minta uang. Nanti kan takut membebani donatur, benar nggak? Ya. Sekarang misalnya kita mau galang dana, pas sekarang lu banyak duit nih, lu mau jadi donatur aku. Pas lu lagi ada masalah, aku WA minta dana, gimana? Pusing nanti dia. Dia lagi bad mood, lu minta duit. Itu betul. yang saya hindari karena saya nggak tahu kondisi donatur kita yang memang sangat dermawan, tapi kita nggak tahu dia sedang berduka. Lu minta duit juga. Ya itu yang saya takut, makanya saya nggak mau. Jadi strategi saya datang bagi sembako deh. Selvin kamu sorot rumahnya ya. Nah, nanti orang lihat. Tapi donatur saya memang peka loh. Dia perhatikan konten saya tuh di mana rumah jelek nanti dia akan. Ya tergantung yang punya rumah punya hoki juga lah ya. Artinya, ya betul setuju. Artinya begini, mungkin karena pengalaman Ibu sudah lama di kegiatan sosial, Ibu tahu tadi seperti donatur nggak mau minta mungkin lagi bad mood atau apa. Betul. Jadi Ibu menggunakan strategi itu sengaja ditayangkan ya. Dan lagian mereka bantu juga merasa enak karena itu benar-benar ikhlas. Betul. Tanpa diminta loh, dia juga gimana perasaannya sangat happy kita menjalani kegiatan itu ya. Nah, luar biasa nih strategi. Nanti boleh saya tiru nih. Nanti kita ketemu di lapangan Bu ya. Boleh. Iya. Bu, ngomong-ngomong ingat gak ada berapa rumah yang sudah dibedah?
Kalau saya nggak menghitungnya, tapi perkiraan saya sudah di atas 100 rumah. Sudah di atas 100. Wow. Iya, sudah sangat lama. Luar biasa. Sudah berapa tahun Bu itu kira-kira yang program bedah rumah? Kalau saya jalanin itu sih sudah ada belasan tahun. Cuman kategorinya dulu kan bedanya tidak sebagus sekarang. Ya. Karena dulu kan dana agak sedikit. Sekarang donatur kita banyak, jadi bangunnya kan semakin keren. Ya, makanya saya lihat tuh kok rumahnya bagus. Bagus, ada perabotnya, ya. semuanya kita lengkapi, kasih sembako, kasih uang juga kan. Ya. Ya karena semua itu kan memang nasib yang itu yang bagus kan. Betul. Kalau donaturnya banyak, berarti dia hokinya tetap banyak hoki sama orangnya yang nerima kan, bukan saya. Ibu cuma menyediakan ya, kita hanya perantara. menyalurkan karena kita dipercaya untuk menyalurkan. Bu. Tidak bisa dipungkiri nih Bu, ketika kita masuk ke dalam dunia media sosial, maka ada konsekuensinya. Pertama, kita ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pasti. Kalau bahasa gaulnya, bahasa anak mudanya sekarang, haters, ya. ada fansnya, ada hatersnya. Ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana Ibu menyikapi tentang hal ini? Kalau menurut saya itu hal yang biasa banget ya. Biasa banget. Karena sejujurnya Tuhan pun punya haters sebenarnya. Oh, ya kan? Kita beda agama tuh Tuhan kita dibenci orang juga loh. Oh, iya. Jadi untuk menjadi Tuhan aja punya haters. Jadi kita punya haters itu biasa banget. Saja, ya. Abaikan aja. Karena kita sibuk perhatikan hal-hal yang bermanfaat saja. Taupun itu haters ngapain diladenin? Oh gitu ya. Nggak ada manfaat, haters kan mau jatuhin kita. Kalau kita ladenin, ya saya anggap itu ya sesuatu yang bahasa kasarnya, aku anggap itu sampah. Jadi karena aku bukan tong sampah, aku nggak mau ngurus sampah gitu loh. Luar biasa. Benar kan? Iya. Nah, boleh minum dulu ya? Boleh, yuk minum Bu. Saya pun haus nih. Seru nih. Tadi kita sampai di fans dan haters. Nah, kesempatan ini untuk fansnya Bu Susi mau sampaikan apa? Saya sih sangat berterima kasih ya bagi mereka yang sangat memperhatikan kegiatan saya dan selalu memberikan dukungan meskipun di media sosial komentar-komentar mereka membuat saya semakin bersemangat untuk setiap hari selalu beraktivitas. Seperti ya, bahan bakar ya. Mereka terus memberi saya semangat dan saya dilaporin apapun saya datang sebisa mungkin meskipun ada juga laporannya nggak benar konyol kayak tadi kan. Kayak tadi aku turun kan dilaporin di Facebook, aku turun katanya sakit. Sampai di sana ternyata dia lagi duduk di meja judi. Aku nggak jadi ngasih deh. Ya. Oke, itu untuk fansnya. Kalau untuk hatersnya, Ibu mau sampaikan apa? Saya nggak mau mengurus haters. Oh gitu ya. Terserah dia, yang penting dia bahagialah. Kalau dengan cara bully kita, dia bisa bahagia, janganlah kita balas biar kita dapat pahala. Oh gitu. Oke. Nah, Bu Susi. Bu Susi kan ini lagi-lagi saya ngulik Facebooknya Bu Susi ini. Suka nyanyi. Nggak di rumah, di mobil juga nyanyi. Ada pengalaman apa nih nyanyi di mobil? Enggak sih, cuman kemarin kan pas santai kan, kita pikir sambil kerja. Aku kan memang biasanya suka nyanyi-nyanyi sambil buka tip mobil kan. Jadi nyanyi kemarin tuh pas saya rekam sekali. Udah ketangkap dah sama kalian. Biasanya kan aku sambil nyetir sambil nyanyi. Jadi kita happy pergi kerja, jam istirahat turun lagi gitu loh. Jadi itu satu kebiasaan sejak dulu. Kalau saya nyetir suka sambil nyanyi-nyanyi. Gitu ya. Lagu favoritnya apa Bu? Aku sih semua suka lagu Mandarin aja sih. Suka Mandarin ya. Kalau lagu favorit gimana ya? Rata-rata lagu sih saya suka. Ya, saya baru ingat tadi Ibu bilang soundtracknya ya. Kan ada lagu untuk Bu Susi. Itu lagunya kayak apa Bu? Yang Jackie Leung bikin itu ya? Saya nggak tahu, cuma saya tahu Susi Wu. Itu ada ceritanya. Ayo cerita. Kalau itu dulu waktu saya udah terpilih, udah menang, Jackie Leung yang kawan-kawan di Lollipop itu kan, dia tuh ngundang saya, dia masak ikan asam pedas malamnya. Nah, dia udah masak nih, tapi saya nggak bisa datang. Saya nggak bisa datang, dia tungguin sampai malam. Lalu dia sama teman-teman langsung tulis lagu. Dia bilang, malam ini saya tunggu Aceh nggak datang, nggak apa-apa. Saya tahu Aceh sibuk, tapi saya nyanyikan sebuah lagu untuk Aceh. Langsung jadi lagu itu. Boleh nyanyi dikit gak Bu?
gitu ya. Susi wu Antonin oi kamchani Jin bunyi hang Anto kai sansi. Begitu kan Gitu ya. kamcha Jackie Liu dan kawan-kawan semua. Luar biasa ya. Jadi lagu itu dibuat di momen itu ya. Iya, Oke, betul, betul, luar biasa. betul. Ya. Nih, Bu Susi, selain menjadi anggota dewan, Bu Susi kan sebagai ibu rumah tangga, betul ya? Nah, pertanyaan, bagaimana ibu membagi waktu menjadi anggota dewan dan menjadi ibu rumah tangga? Kalau untuk menjadi ibu rumah tangga, anak saya itu sudah gede-gede ya. Oh. Cuma anak saya sudah bisa jadi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga juga. Anaknya ada berapa, Bu? Anak ada 3. Jadi 3. ya ini yang satu ini kan udah Servin nih kan. Oke. Yang kedua si Vili sudah di Jakarta, udah usaha di sana. Di rumah tinggal satu anak kelas 3 SMP, udah besar juga, Oke. ada mama gitu. Oke, ya. Jadi biasa saya paling ya pulang kerja di rumah karena malam saya hampir nggak pernah keluar. Ini karena kamu maksa nih. Kalau enggak saya nggak mau keluar. Makanya ini Iya. kehormatan ini. Iya, saya malam nggak mau keluar, saya pulang rumah udah buat keluarga gitu habis kerja. Makanya Ya, tapi- siang itu saya isi full. Tapi di nggak luar. apa-apa, kita membongkar sesuatu yang bermanfaat, Iya, khususnya buat iya. warga Singkawang ya. Karena kalau saya bagi waktu siang untuk luar, malam untuk rumah gitu. Ya, Makanya malam saya nggak mau keluar. Berarti cara ibu membagi waktu siang dan malam itu Iya, ya. Oke, iya, luar betul. biasa. Nah, Bu, kembali lagi ini di zaman media sosial. Anak-anak pasti menggunakan media sosial. Mereka punya media sosial, Facebook dan lain sebagainya lah. Nah, kan tadi saya bilang ada haters. Anak-anak kan pasti tahu. Bagaimana perasaan anak-anak? Wah, anak-anak sih biasanya geram ya. Ah, Saya tahan-tahan dia, nggak usah. Percuma juga kalau anak bela mama juga nggak ada nilainya, Iya, benar nggak? iya. Biar netizen aja, fans kita yang belain. Oh, Itu gitu. lebih berarti. Jadi untuk yang keluarga nggak usah tampil lah, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Keluarga bela keluarga tapi mana ada nilainya. perasaan sedih pasti ada ya Nggak. dari anak-anak ya. Kalau semestinya anak-anak sih sedih sih enggak, karena dia tahu mamanya nggak jahat kok. Dia Oh, tahu gitu. itu haters kan omong kosong. Oh, gitu. Nah, cuma mereka kesal mereka ada. Cuman kalau sedih enggak, ngapain disedihin kan kecuali mamanya memang berbuat nggak benar. Itu baru sedih ya nggak? Ya, Dia ya. tahu mamanya baik-baik aja kok, perginya juga sama anak. Oh, oke. Semua mereka tahu kan. Jadi mereka kesal ada. Cuman saya suruh udah biarin. Yang penting kita balas dengan kerja nyata. Ah, luar biasa. Nggak usah diladenin. Iya, Nggak ya, mau. luar biasa. Iya. Nah, Bu Susi, kembali lagi Ibu Susi kan aktif di media sosial. Penggiat media sosial lah. Nah, kita tahu di zaman media sosial ini banyak orang yang tidak bijak menggunakan media Iya, sosial. iya. Nah, ada yang menggunakan media sosial itu untuk membuka aib keluarga. Betul. Ada yang menggunakan kata kotor, Iya, kata binatang iya, dan lain sebagainya. benar. Nah, Ibu sebagai penggiat media sosial sekaligus sebagai anggota dewan, ada pesan nggak untuk masyarakat Singkawang bagaimana bijak menggunakan media sosial ini? Iya, iya. Untuk penggiat media sosial lain ya yang tidak bisa memanfaatkan media sosial sebenarnya rugi loh. Karena media sosial itu sangat bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya. Bisa menjadi media kita, bisa mencari uang di situ kan. Oke. Coba lihat mereka yang pinter, dia bisa jualan dagang di situ. Yang nggak bisa dia nggak pakai baju ngumpat-ngumpat di media sosial itu kan gimana? Itu kan risiko kan dia yang tanggung sendiri. Iya, Kalau iya. dia harusnya kita tuh bisa memanfaatkan media yang sudah ada sekarang. Boleh dikatakan gratis kan? Kalau Ya. dulu orang mau di koran kan mau bayar, Ya. mau iklan di TV mau bayar. Lu punya media sosial gratis ya manfaatkanlah. Kalau nggak mencari uang minimal tunjukkanlah yang baik-baik saja. Yang nggak baik buat apalah kita Tapi tunjukkan kan ke begini, orang. biasa mereka punya masalah keluarga atau apa, mereka ngumbar di media sosial. Maksud saya, ibu sebagai anggota dewan kan melihat warga ibu pasti sedih lah. Masa ada yang bertengkar di media Iya, sosial iya. dan ada pesan khusus nggak untuk Iya, yang seperti kalau ini? untuk hal seperti itu saya pesan nggak usah terlalu ditampilkan. Kalau ada masalah disimpan aja buat apa gitu loh, Iya. dilihatkan ke orang. Kita pikirkan manfaatnya apa, nggak ada kan. Jadi kalau untuk bermedsos yang bijak sedikit karena kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik manfaatnya luar biasa. Tapi kalau hanya untuk mempermalukan diri sendiri itu buat apa gitu Nggak kan? usah ya. Nggak usah. Itu cuma emosi sesaat Iya, saja ya. mungkin dia pelampiasan, dia merasa puas setelah mempermalukan orang atau apa kan. Padahal orang juga menilai kita itu bukan bagus kalau kita menampilkan hal-hal seperti itu kok. Ya. Merugikan diri kita sendiri. Jadi harus benar-benar bijak ya. Iya. Apalagi selain bijak harus bisa mengambil keuntungan Iya dari dong, media sosial iya. itu ya. Mereka jualin makanan, masak-masak, jual dapat duit. Lu ribut-ribut dapat apa? Kuota habis ya.
Oke, sebagai anggota dewan, tugas anggota dewan kan menampung aspirasi warga. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk warga Ibu? Kalau untuk menampung aspirasi itu saya tidak ada henti-hentinya ya. Selain kegiatan reses yang pasti saya lakukan setahun 3 kali itu, saya juga selalu turun ke masyarakat. Selain itu mereka juga selalu menghubungi saya. Dan saya jika tidak keluar kota, saya selalu ada untuk mereka. Jadi apapun aspirasi yang mereka sampaikan, kalau bisa saya akomodir, saya akomodir. Kalau misalnya mereka hanya usulan untuk yang harus menggunakan anggaran ya untuk anggaran. Kalau yang tidak bisa menggunakan anggaran, saya punya donatur. Jadi saya bisa mengakomodir banyak sekali aspirasi di masyarakat karena saya mempunyai 2 pos gitu. Luar biasa ya. Jadi yang misalnya kemarin saya reses kan, dia bilang, "Bu, rumah saya roboh." Kalau kegiatan reses kan harusnya nggak boleh menyampaikan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum dan bersama ya. Jadi karena saya punya donatur ya, rumahmu roboh ya aku bangun. Yang untuk bangun jalan raya saya keusulkan gitu ya. Pemerintah. Jadi terakomodir. Ada yang bilang, kami ini nggak ada penghasilan, udah lansia, jadi makan susah. Setiap bulan kita kirim sembako. Ada anak yatim kan, nah kita setiap bulan kasih mereka biaya pendidikan, bahkan tabungan pendidikan juga ada. Jadi kita bisa mengakomodir mereka karena saya mempunyai donatur yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih loh sama donatur-donatur saya. Mungkin kesempatan ini Ibu mau ucapkan sesuatu ke donatur? Ya, saya sangat berterima kasih. Tanpa donatur saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena donatur saya tuh mengalahkan anggaran pemerintah. Gitu ya. Jadi nggak perlu proses. Saya jadi karena saya selalu turun sendiri. Donatur melihat saya turun sendiri, tidak menyuruh orang lain. Jadi saya turun bisa membawa RT setempat sehingga yang kita bantu tuh benar-benar tepat sasaran. Ya. Karena kita berbuat sosial pun juga bukan harus semua dibantu takut nggak dipilih karena itu kan kepentingan politik. Tapi kalau yang nggak layak dibantu saya tolak. Iya, pasti begitu. ada surveinya, ada ya. Banyak juga kalau yang nggak layak dibantu karena dia malas nggak bisa. Berarti ini mungkin kan tadi Ibu bilang menampung aspirasi rakyat, warga lah ya. Nah, Ibu bilang sudah punya 2 pos. Iya. Ada yang dari donatur. Iya. Walaupun ada 2 pos, pasti saya yakin ada kendala dan tantangan. Saya nggak menemukan kendala ya. Nggak ada ya. Karena gimana ya? Karena kalau untuk yang mengakomodir keperluan mereka yang sedang susah itu saya nggak ada masalah gitu. Ya maksudnya ada hal-hal khusus yang ada kendala nggak yang nggak bisa Ibu ini? Saya tidak merasa ada. Tidak ada ya. Berarti selama ini mulus-mulus saja ya. Berarti luar biasa. Memang sosok yang fenomenal nih, semua berjalan seperti jalan tol saja ya. Enggak juga, kalau misalnya kita bantu masyarakat ya seperti kasus yang jembatan kan, kasus yang di gang sosial kemarin kan. Apa itu? Nah, gang sosial kan mereka kan menolak warga kan sehari sebelumnya ketika pasien COVID mau ditempatkan di sana tanpa pemberitahuan, warga di sana 200-an orang keluar menolak. Lalu mereka telepon saya besoknya lagi saya kan di Singkang lagi isi bensin, ditelepon suruh datang. Saya bilang sore aja, saya datang ke sana. Lalu mereka tuh marah-marah, ngancam-ngancam ini itu kan, saya redam mereka. Lalu saya dituduh sebagai provokator. Padahal mereka udah turun duluan dan dibuat satu opini. Tapi saya nggak apa-apa, saya bersama rakyat kok. Saya sampai harus di sidang BK di kantor, di lembaga. Tapi saya sadar sosok saya ini wakil rakyat, saya berkorban untuk mereka. Mereka nggak perlu tahu masalah saya di kantor gitu loh. Bagaimana saya bisa jadi provokator? Mereka kan sudah ribut duluan, saya baru datang. Ya kan? Dan itu nyata. Dan mereka juga tahu, udah turun tahu masalah sebenarnya. Tapi yang namanya juga politik ya. Mereka memutarbalikkan fakta. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau kita nggak salah, tetap nggak akan salah. Berarti itu ada kendalanya ya di situ ya. Tapi masyarakat semakin sayang sama saya. Oh gitu ya. Dia tahu saya berkorban untuk mereka kok, ya kan? Ya. Oke. Terus Ibu tadi ada sempat menyinggung jembatan. Jembatan di mana itu? Jembatan Kaliasin. Jembatan yang ribut, yang heboh itu ya. Iya. Ada cerita nggak Bu jembatan itu? Kalau itu kan kita semua yang berlalu lalang bisa melihat ya bagaimana kalau posisi kita di situ gitu loh. Di mana rumah kita di situ, kita udah lahir di situ kan. Jadi terus dibangun jembatan tanpa sosialisasi. Nah ketika mereka mau mencari orang-orang yang bisa membantu mereka tidak bisa menemukannya. Dan saya sebagai wakil rakyat
di dapil itu dan di dekat rumah saya. Itu kewajiban saya dong harus bantu mereka. Bukan dibilang cari panggung. Kalau saya nggak datang itu saya salah, ya nggak? Maksudnya yang korban itu cari ibu ya? Iya, dia nyari saya. Tapi sebelumnya kan dia nggak tahu kalau akan dibangun tinggi ya. Jadi dia awalnya mencari saya karena dia nggak bisa jualan. Saya udah bantu dia. Saya pikir ya beberapa bulan nggak apa-apa lah. Saya santunin dulu. Oh, maksudnya ibu sebelumnya sudah ke sana. Sudah beberapa Tidak bulan. ada perkiraan akan seperti itu Ya, bangunnya. waktu mulai bangun itu di bulan pertama beberapa hari lah saya udah kasih dia santunan banyak. Oke. Ada kok kontennya. Jadi udah saya bantu. Tapi seiring waktu berjalan beberapa bulan tahu-tahu ada pagarnya gitu. Jadi mereka nyari lagi saya. Katanya dia udah nyari orang-orang tertentu tidak bisa ketemu. Oke. Nah, jadi dia nyari saya datang dong. Ya kan? Nah, saya pikir ya bagaimana harus ada solusi. Nah, tapi sekarang mereka sudah bisa menerima solusi yang diberikan. Jangan membuka jalan ya. Itu hak dia lah. Saya juga nggak boleh bilang kamu jangan terima. Ya, Ya dia terima ya bersyukur lah satu urusan menjadi selesai kan. Nah, jadi cuman sayangnya tuh dari pihak yang diharapkan itu malah membuat fitnah kan. Nah, tahu kan? Ya sebuah akun yang resmi membuat fitnah untuk warga yang sedang menderita. Itukah hal yang sangat tidak pantas. Ya kan dibilang itu bukan tanah dia, bilang sudah sosialisasi. Ya kan? Sudah apalagi ya tiga hal itu. Bilang dia sudah tidak jualan sejak Covid. Padahal hari pertama pembangunan jembatan dia masih jualan karena nggak laku. Ya. Nah, jadi besoknya dia nggak jualan. Lalu saya lihat kasihan lah, saya kasih dia bantuan karena anaknya banyak kan, anaknya mau sekolah lagi kan. Nah, jadi beberapa bulan saya kasih santunan. Saya pikir cukup, beberapa bulan malah makin parah. Saya mana tahu seperti itu. Karena pembangunan itu lanjut terus belum selesai ya. Ya udah gitu kan. Setelah saya dia saya membuat konten itu siangnya udah banyak yang datang sampai ada yang ngancam dia. Katanya kamu tuh nggak boleh begitu, nggak boleh protes lah istilahnya, nanti kamu akan ditangkap. Ya kalau mau tangkap saya lah, kan betul. Jangan beraninya sama warga ya nggak? Nah, kan saya ada di situ, nggak mungkin dong saya membiarkan warga saya diperlakukan seperti itu. Ya kan saya mau lihat siapa mau tangkap saya. Gitu ya. Iya dong. Jadi kembali lagi ke masa kecil ya. Ya, tangkap bapak saya, tangkap saya. Naik mobil polisi dulu ya. Jadi jiwa itu sudah ada dari sejak kecil ya. Ya, kalau orang nggak bersalah, ya gimana coba lo? Masa mau ditangkap? Ya kita nggak usah takut menghadapi hal itu. Yang penting kita harus selalu di track yang benar, ya. Kalau kita berbuat salah sih kita nggak berani. Kalau masyarakat berbuat salah juga jangan cari saya. Kalau mereka mau cari masalah, berantem, mabok-mabok, judi, narkoba, jangan cari saya. Bisa saya marahin juga. Saya nggak mau. Ya. Oke, tadi Ibu bilang di jembatan tuh sudah ada solusi ya buat warga itu ya. Iya. Bu, saya lagi berpikir nih, misalnya nanti di masa yang akan datang ada kasus yang sama dengan jembatan seperti jembatan Karyasih ini, harusnya tuh warga itu mengadu kemana? Mereka sih boleh ngadu ke kita karena sebenarnya kan mereka kan ada yang tidak paham ya, mengatakan itu pembangunan dari pusat APBN. Tapi yang kita bicara ini bukan ganti rugi, ngerti nggak? Karena ini wilayah Pemkot Singkawang. Kita Pemkot Singkawang itu harus mendukung pembangunan baik dari provinsi maupun pusat. Dengan cara kalau ada masalah ya kita selesaikan masalah yang ada di sini dong, biar pembangunan tetap berlanjut. Bukan bilang itu urusan pusat, harus pusat yang ganti. Kita bukan ganti rugi, kita boleh membebaskan lahan. Bebaskan lahan biar mereka pembangunan tetap berlanjut. Ini yang dirugikan bisa kita pindahkan, ya kan? Atau jadikan taman ya nggak, kita gantilah. Maksudnya seperti itu. Jadi menggunakan anggaran yang ada itu untuk membantu mereka. Jadi bukan berarti ganti rugi. Ini bukan ganti rugi, kan karena pembangunan kita mendukung dengan cara kita gitu loh. Jadi jangan merasa itu pembangunan dari provinsi, dari pusat. Jadi bukan urusan Singkawang, jangan cari Singkawang. Lalu ini kan wilayah Singkawang, masa kita nggak peduli? Iya, maksud saya seperti itu. Bukan seperti itu seharusnya. Jadi mereka tuh mau menghindari tanggung jawab. Sekarang kan kita bisa membantu mereka dengan anggaran Pemkot Singkawang dari APBD kita. Bisa ya Bu ya? Bisa dong, kita nggak salah ya? Enggak, itu kan kayak bangun bandara, pembebasan lahan dari kita, orang lain yang bangun. Kan bisa, kita kan mendukung dengan cara kita. Ya ini kan saya tidak mengerti, makanya saya tanya. Nanti misalnya di kemudian hari ternyata di sini ada bikin jembatan. Saya kan nggak tahu, saya sebagai warga biasa. Saya harus mengadu ke mana? Ke dewan bisa ya? Bisa. Jadi kita kan akan memperjuangkan kan dari lembaga karena sebagai wakil rakyat. Bisa seperti itu. Cuman banyak orang yang mengerti tapi pura-pura nggak tahu, seakan mengatakan itu bukan tanggung jawab pemerintah Kota Singkawang.
Karena itu wilayah kita loh. Masa rumah lu, anak lu dipukul orang, lu diam aja? Dipukul orang asing, itu orang asing lah yang ganti, biar kita diam aja. Benar nggak begitu? Ya, karena pemerintah kan rumah tangga seperti rumah tangga ya. Iya dong. Misalnya sekarang ini ada angin puting beliung hancurkan rumah, suruh angin puting beliung yang ganti ya. Kan bukan begitu bentuk dukungan kita terhadap pembangunan dengan cara membebaskan lahan menggunakan anggaran dari rumah tangga kita. Kalau kita menolak kan nggak boleh, kan kita tetap mendukung. Warga itu pun saya udah nanya sama dia, kamu juga harus mendukung dengan cara kamu harus rela pindah jika kamu disuruh pindah dan dikasih kompensasi. Mereka mau kok. Ya kami siap karena kita semua mendukung pembangunan, tapi jangan sampai kami dibuat sengsara seperti itu. Jadi ada caranya gitu loh, bukan seperti mereka yang berasumsi di luar, nggak usah didengarin dah. Makanya saya mau hadirkan ibu di sini. Ya. Jadi kan kami sudah diskusi juga sama Pak Sumeranto kan, bisa pembebasan lahan seperti itu. Makanya saya sampaikan dalam pandangan fraksi, Pak sidang paripurna, sidang kehormatan. Kalau itu salah mana bisa kita sampaikan. Ibu sampaikan di... Ada, iya. Nanti kamu lihat deh, ada juga saya buat kontennya. Gitu ya? Semua saya ada dokumentasi, jadi yang kita bicarakan semua ada faktanya. Biasa Bu. Karena begini, kan kita nggak bisa salahkan netizen juga ya. Mereka punya persepsi, punya pandangan, dan lain sebagainya, nggak bisa salah. Mereka mungkin ada bilang, wah ini Susiu nih cari kesempatan cari nih. Panggung kan? Bagaimana Ibu meresponnya ini? Saya sih merasa lucu. Saya tanya, ada yang ngomong gitu, terpaksa saya harus respon dia. Saya bilang, kamu maunya wakil rakyat yang seperti apa? Gue tanya. Kalau kamu ada masalah, aku turun dibilang cari panggung. Kalau aku nggak turun, aku dibilang makan gaji buta. Jadi kamu pilih yang mana? Hapus ya komentarnya. Gitu ya? Ya, benar nggak? Betul. Jadi kita datang cari panggung. Jadi kita nggak usah datang dong. Saya enak-enak tidur makan aja ya nggak? Gitu ya. Jadi nggak bisa jawab. Kalau kamu pilih, kamu mau pilih yang seperti apa? Yang cari panggung apa yang makan gaji buta? Saya mau cari yang bisa ngurus rumah saya. Supaya rumah saya bisa ada jalan keluarnya. Iya, makanya. Tapi terserahlah mereka berkomentar. Kita ketawain aja karena kita merasa pertama mungkin mereka nggak seneng sama kita, ya kan? Kalau orang udah nggak seneng, apapun yang kita buat pasti salah dah. Gitu ya. Nggak akan ada yang benar. Jadi hadapi dengan santai aja, udah biasa. Bu. Nah, saya percaya kan tadi Ibu ada cerita banyak tentang kegiatan sosial yang Ibu lakukan. Saya percaya Ibu lakukan itu berdasarkan dari sisi kemanusiaan dan sisi kepedulian. Nah, termasuk yang fenomenal yang jembatan itu juga. Nah, pertanyaan saya begini. Orang akan berpikir Bu Susi gunakan itu untuk 2024. Bagaimana respon SW Susiwo? Sekarang saya mau tanya, 2024 itu masih terlalu lama. Gitu ya. Kalau semua mau memikirkan itu, jadi saya tuh nggak usah kerja dong sebelum 2024. Atau kalau kita nggak ada Tapi niat, kan dikatakan itu bumbu untuk kesana, Bu. ya sekarang berarti kalau misalnya kita nggak ada niat mau 2024, apakah kita nggak usah kerja? Oke. Ini kan merupakan tugas kita, udah terpilih kita kerja. Kalian mau menilai aku mau 24 kah, 25, 26 terserah lah. Yang penting aku kerja. Ya Tapi kan? Ibu ada niat kah ke 2024? Itu urusan partai ya. Saya nggak bisa mengatakan mau atau enggak ya. Itu kan urusan ya, partai. maksud saya begini. Saya pelengkap pertanyaan saya. Kan Ibu melakukan banyak ya yang tadi Ibu sebutkan. Nah, ternyata nanti di 2024 ada warga 51%. Terus Ibu dikasih perahu sama partai. Apa respon Ibu? Siap. Berarti kita punya wali kota wanita yang kedua ya. Ya dong, kalau diutus partai ya kita harus siap dong. Siap ya. Iya dong, apalagi kalau sudah didukung warga. Kalau enggak ya enggak boleh. Gitu ya. Kita kerja itu bukan karena mau kan. Ya. Kalau mau saja tidak mampu itu buat apa? Betul. Malu. Ibarat kita nggak mampu melakukan sesuatu, masa kita mau? Hasilnya kan nol ntar. Nah, kalau warga menilai kita mampu, mereka mau mendukung, ya kan? Mereka Partai percaya sama kita, ya kenapa kita nggak berani? Jadi gaspor Bu ya. Luar biasa nih. Asal jangan ditantang aja ya, yang nggak mau jadi dewan pun akhirnya jadi juga. Jadi nanti kalau ditantang jadi wali kota, ambil tantangannya. Lawan siapapun aja. Iya, kenapa masih takut? Ya nggak kalah menang kan soal biasa. Iya. Kan? Jangan ditantang aja. Jangan ditantang ya. Kalau ditantang justru makin jadi ya. Kalau nggak ditantang saya Karena nggak. sudah ada buktinya ya. Iya, salah dia nantang saya kan.
Oke, Bu Susi. Ini pertanyaan agak personal nih. Karena di depan Bu Susi sudah sempat mengungkit apa? Minum dulu, minum. Oh, minum dulu ya, biar. Ini kok ya kursinya udah mulai panas. Jangan-jangan radius 5 km ini udah mulai goncang nih. Nggak tahu apa yang mau ditanyain ya. Ya, yang personal Bu. Ya. Tadi depan Ibu sudah bicara soal rumah tangga. Artinya Ibu sekarang singer, ya? Singer kah single? Karena dua-duanya sama ya. Penyanyi dan seorang diri. Nggak taunya pakai R Oke. atau pakai L. Singer dulu, penyanyi dulu. Oke, kita kembali ke laptop nih. Single, alone, sendirian. Misalnya ke depan Tuhan kasih jodoh ke Bu Susi. Apa respon Bu Susi? Saya akan kembalikan ke Tuhan, nggak usah deh. Kok singkat jawabannya? Masih muda, Bu? Nggak. Saya merasa hidup ini sudah terlalu enak, sudah terlalu indah ya. Sudah indah ya? Iya, karena hal seperti itu kan sudah pernah kita jalani. Oke. Dan bermasalah. Bagi saya kalau cari pasangan hidup lagi itu namanya cari masalah lagi. Oh gitu ya? Jadi saya tuh maunya enjoy terus happy kan bersama anak-anak. Walaupun jadi, sudah Tuhan tunjukkan ya, ini loh, ini ya, setia sampai ya. tua, tetap nggak diambil. Nggak mau. Yakin Bu? Yakin. Percaya deh, saya nggak pernah bohong kok. Oke, wah luar biasa nih Bu. Terakhir, saya kasih kesempatan Ibu sebagai anggota dewan, apa yang Ibu mau sampaikan ke warga Singkawang? Apa ya? Ada nggak hal-hal yang warga yang perlu Ibu himbau, Ibu sampaikan? Kalau untuk warga ya, biasanya sih kalau menyangkut tentang infrastruktur boleh. Boleh. Misalnya mereka nih suka bilang banjir, mereka teriak banjir. Oke. Bikin kanselkan, bikin besar-besar kan. Lalu mereka tidak merawatnya, buang sampah ke situ, rumput di situ, macet, banjir lagi, cari dewan lagi. Ya saya omelin. Saya bilang kalian minta pembangunan infrastruktur, ya kalian yang rawat dong. Masa dewan lagi yang rawat ya? Kita bangunkan, mereka kan boleh kerja bakti bersihkan. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi saran saya untuk warga Kota Singkawang, pemerintah membangunkan infrastruktur, mereka harus ikut merawatnya supaya itu menjadi bermanfaat gitu loh. Kalau dibangunkan tapi disumbat percuma, dibilang kita nggak berbuat lagi ya nggak. Jadi dirawat seperti itu. Jadi kerjasama itu ya. Iya dong. Jadi janganlah bilang sampah di sini bawa tapi mereka buang ke situ. Buang sendiri. Buang sendiri. Benar kan? Seperti itu. Oke Bu, ini di ujung podcast ini kita udah di ujung nih. Saya biasa meminta masukan, harapan terhadap podcast Ayo Bongkar ini. Apa harapan Ibu terhadap podcast ini? Saya berharap acara podcast ini dapat terus dikembangkan dan bisa mendatangkan figur-figur yang membawa dampak, membawa satu dampak untuk masyarakat luas dan bisa membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lah dalam segala hal, karena figur yang diundang kan mungkin dengan figur yang berbeda-beda ya, sehingga menjadi satu buah ide bagi yang menonton. Jadi menjadi satu buah contoh yang baik supaya figur yang satu tuh ada orang yang ingin menirunya karena itu bagus dan membawa kemajuan dalam segala hal ya untuk orang yang menontonnya. Jadi datangkan figur-figur yang bisa menginspirasi banyak orang sehingga podcast ini menjadi sangat bermanfaat khususnya untuk mendukung kemajuan Kota Singkawang. Siap, saya terima amanahnya Bu. Oke, kita mungkin sudah berakhir di podcast ini. Saya berharap di lain waktu, lain kesempatan Bu Susi akan kami undang lagi dan berbagi cerita di sini ya Bu ya. Sedia Bu ya? Boleh. Oke, terima kasih Bu sudah hadir. Ya, sama-sama ya. Terima kasih atas undangannya. Maaf jadi kelamaan datangnya. Oke.